Oke, Suster, selamat malam. Selamat malam. Ya, oke, baik. Mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Bapa dalam surga, kami berkumpul bersama pada malam hari ini bersama kedua suster yang akan memulai retret tahunan pada tahun 2020 ini. Kami mohon semoga retret tahunan ini menjadi kesempatan yang terbaik bagi para suster untuk bisa membaharui diri mereka, dan semoga sabdamu boleh mengubah kehidupan mereka untuk menjadi semakin dekat, semakin akrab, dan bersatu dengan Engkau. Tuhan, sertailah kami semua dalam retret tahunan ini. Semoga kedua suster, Engkaulah yang membimbing, Engkaulah yang menyatukan mereka, dan semoga semua pertemuan, semua sharing-sharing kami sepanjang retret tahunan ini boleh berguna untuk pertumbuhan iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Suster, saya akan share screen. Oke, jadi saya memilih tema untuk retret tahunan kita, yaitu mewartakan pengharapan. Dan saya memilih tema ini karena saya melihat situasi kita yang konkret dalam kehidupan kita, di mana kita betul-betul ya, sedang berada dalam situasi ya, yang secara sosial ya, kita masih dalam masa pandemi ya, COVID-19. Di timur mungkin kelihatan tidak begitu mencekam seperti di Indonesia. Tapi di Indonesia memang pandemi ini betul-betul mengubah perilaku hidup manusia dalam relasi dengan sesama, dalam relasi juga dengan Tuhan. Ya. Masih banyak gereja yang belum bisa dibuka karena alasan jangan sampai terbentuk klaster-klaster baru untuk adanya korban-korban baru dalam COVID-19 ini. Nah, dalam situasi yang sulit seperti ini, ya, tentu muncul juga kesulitan-kesulitan yang baru. Resesi dalam bidang ekonomi, juga dalam bidang politik, dan juga hal-hal lain yang pasti akan mempengaruhi kehidupan kita secara pribadi, tapi juga kehidupan religius kita. Ya. Oleh karena itu, saya memilih tema ini paling kurang bisa membantu kita supaya dalam situasi yang sulit pun kita masih mau mewartakan atau mampu untuk mewartakan pengharapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga saya memilih tema ini, dan nanti dalam sepanjang 1 minggu ya, saya akan coba untuk sharing pengalaman-pengalaman iman tertentu bersama kedua suster, terutama dalam kesiapan kita untuk ikut mewartakan pengharapan kepada banyak orang. Nah, saya mulai dengan sebuah penyegaran untuk kita retret tahunan lagi. Setiap tahun kita pasti punya waktu-waktu yang istimewa, kesempatan yang istimewa untuk bisa mengadakan retret tahunan. Dan ternyata tahun ini memang hampir semua itu mengalami yang namanya retret online. Ya. Kami para salesian juga ketika retret tahunan, kami juga retret online. Dan untuk tahun depan kami juga masih berpikir apakah tahun depan itu kami akan retret offline atau tetap retret online.
Saya tahun ini memberi retreat tahunan eh, online ya untuk para suster Salesian yang ada di Indonesia dan juga yang di Dili. Kemudian ada retreat offline itu bersama suster-suster CY yang ada di daerah sekitar ini. Itu pun dengan jumlah yang sangat terbatas. Jadi satu kelompok hanya 6 orang yang bisa ikut karena kita betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Ya, jadi akhirnya mereka harus bagi 2 kelompok yang sebenarnya cukup satu kelompok jadinya 2 kelompok. Nah ini ya dengan judul retreat tahunan lagi ya, mengingatkan kita ya setiap tahun kita pasti punya kesempatan, pasti punya acara seperti ini. Tapi ya kita nikmati saja ya. Dalam masa pandemi pun kita perlu menunjukkan ya karakter kehidupan religius kita dengan berhenti sejenak. Saya tahu Suster Julia itu sangat sulit untuk bisa berhenti sejenak ya, bisa-bisa sakit itu ya. Ketika memberi retreat tahunan di komunitas, Suster Maria mengatakan, waduh, Suster Julia itu mau kembali untuk retreat tahunan dengan pastor, ya, tapi dia sakit jadi provinsial melarang untuk tidak boleh kembali ke Dili dulu. Ya, kadang-kadang pengalaman-pengalaman tertentu itu ya punya makna tersendiri ya. Tapi kesampaian juga Suster Julia. Kita ketemu dalam retreat online saja. Kita berhenti sejenak. Suster Mariana juga dalam berpastoral di Tutuala ya, pasti penuh dengan kesibukan. Tetapi berhentilah sejenak dan ini menjadi kesempatan untuk bisa menjadi momen pembaharuan diri. Karena dalam retreat tahunan kita akan membaharui diri kita. Melihat apa yang sudah kita lakukan dan melihat ke depan apa yang akan kita buat lebih baik lagi untuk kehidupan pribadi kita dan juga untuk karya-karya pelayanan kita. Maka selama beberapa hari ini ya saya yakin meskipun ya kita sebagai orang-orang yang ada di lapangan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sulit untuk bisa kita tinggalkan, tapi tarekat itu selalu memperhatikan kebutuhan rohani kita. Maka dia memberi kesempatan ya berhenti sejenak dan kita mengambil energi yang baru lagi. Kita menyegarkan lagi ya semangat untuk bisa mengabdi lebih baik lagi, melayani lebih baik lagi. Dan ini berhenti sejenak bukan hanya kita, ya, tapi kita juga bisa melihat pribadi Yesus sendiri. Ya. Tuhan Yesus sendiri ya, punya banyak kesempatan untuk berhenti sejenak. Ya. Misalnya, saya kutip Injil Matius bab 14 ayat 23. Diceritakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Dan ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Berhenti sejenak bagi Yesus adalah kesempatan untuk punya relasi yang akrab, relasi yang mendalam dengan Bapa. Maka dia isi dengan apa? Dengan berdoa. Dan di sini dikatakan, dan dia sendirian di situ. Ya. Sebenarnya Matius ya ketika bicara dengan komunitasnya ini, dia juga menghendaki supaya setiap anggota komunitasnya itu berusaha untuk bisa bersatu dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka Matius coba untuk menceritakan kembali pengalaman Yesus sendiri setelah melakukan banyak kegiatan, setelah melakukan mujizat, ya, dan orang mengagumi dia. Yesus tidak berhenti dan menunjukkan atau kebanggaannya karena puji-pujian atau karena jempol yang diberikan, tapi dia justru menggunakan waktu untuk berdoa seorang diri. Bahkan ketika hari sudah malam, ia juga sendirian di situ, supaya lebih akrab lagi, lebih dalam lagi relasinya dengan Bapa di surga. Maka meskipun Yesus adalah anak Allah, ya, tapi dia masih bisa punya waktu sendirian bersama dengan Bapa. Maka retreat tahunan ini juga menjadi kesempatan kita berhenti sejenak untuk bisa berduaan ya dengan Tuhan sendiri. Dan ini ya karena retreat
suster mereka berdua, ini pasti secara pribadi suster berdua berelasi dengan Tuhan, tapi juga menjadi kesempatan di mana suster berdua bisa sharing bersama, meneguhkan ya, saling meneguhkan satu sama lain. Dan dalam masa retreat ini juga ya, kita bisa melihat masa lalu, merenung masa kini, dan menyongsong masa depan. Ini sebagai momen untuk mengevaluasi. Kita juga pas menjelang akhir tahun, dan saya yakin bahwa selama tahun 2020, meskipun di masa pandemi dan sulit untuk bergerak ya, di Timur sendiri saya yakin ya, sampai saat ini juga punya pengalaman yang mirip-mirip dengan kami di sini. Ya. Tetapi ya, sambil melihat ya masa lalu yang sudah terjadi, saya yakin ada juga kemauan untuk melihat masa kini dan bisa menyongsong masa depan dengan lebih baik, dengan semangat yang baru. Ya. Jadi sambil kita berhenti sejenak, kita juga melihat kehidupan kita. Apa sih yang sudah saya lakukan untuk Tuhan, untuk tarekat? Apakah yang kita lakukan itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan dan juga menumbuhkan semangat iman secara pribadi kita kepada Tuhan? Apakah apa yang sudah kita lakukan itu juga betul-betul menjadi wujud nyata dari kita untuk mewartakan pengharapan kepada orang-orang lain? Bagaimana kita berusaha untuk menyusun strategi yang baru mulai saat ini dan ke depan untuk bisa menjadi pewarta-pewarta harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang miskin, kaum wanita, ya pemberdayaan kaum wanita, dan membangun iman umat ya, di tempat di mana suster-suster berdua berkarya. Jadi ini menjadi sebuah momen ya, mengevaluasi dan menyusun strategi yang baru untuk perjalanan selanjutnya. Dan ini penting bagi kita karena apa? Apa yang kita lakukan itu bertujuan untuk bisa membantu kita ikut terlibat dalam mewartakan pengharapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu sebabnya di poin yang keempat ini saya mengatakan menyusun strategi untuk mewartakan pengharapan. Dan tentu saja strategi kita itu tidak akan berjalan sendiri, tapi strategi itu akan berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dalam retreat tahunan ini, ya, kita memandang masa lalu dengan rasa syukur. Ini saya mengutip Paus Fransiskus yang selalu punya kata-kata yang indah, kata-kata yang menyegarkan untuk kita, para religius. Dia menyapa kita dengan mengatakan, silakan kita coba untuk memandang masa lalu kita dengan rasa penuh syukur. Saya bisa mengatakan ya, dari awal tahun sampai saat ini di masa pandemi, memang banyak kesulitan, ya, banyak kesulitan. Suster Yulia dengan tugas-tugas yang ada di rumah, dengan restoran atau dengan penginapan, ya, dan lain sebagainya, ya. Suster Mariana dengan tugas-tugas pastoral di Tutuala, di sebuah paroki yang baru dengan tantangan orang-orang Tutuala dengan mentalitas yang sangat berbeda ya dengan orang-orang lain. Itu challenge ya, tantangan yang besar dalam karya-karya pelayanan. Tapi dalam retreat tahunan ini menjadi kesempatan untuk coba memandang dengan rasa syukur. Bahwa dari Januari sampai Oktober dan kita masuk ke November ini adalah masa lalu kita. Syukurilah. Syukurilah karya-karya pelayanan kita mungkin dengan sesama dengan umat yang sangat sulit untuk bisa diajak kerjasama atau diajak kompromi misalnya. Atau mungkin juga bukan mereka yang di luar tembok, tapi juga di dalam komunitas, di mana ya mungkin selama hampir 1 tahun ini dalam kebersamaan di dalam komunitas juga ada saat-saat yang sulit, relasi antar pribadi, ya, antara tua dan muda,
relasi dengan pimpinan, dan lain sebagainya. Ini semua masuk dalam pengalaman-pengalaman yang konkret. Ya. Jadi, apakah dengan pengalaman-pengalaman konkret itu membuat kita harus kehilangan harapan? Tidak. Kita harus memandang masa lalu dengan rasa syukur supaya bisa terlibat dalam mewartakan harapan bagi orang-orang lain. Kalau kita melihat masa lalu dengan pesimisme tanpa ada rasa syukur, maka kita juga akan kesulitan untuk bisa mewartakan harapan. Bagaimana kita membawa harapan? Bagaimana kita membawa penghiburan kepada orang-orang lain kalau kita sendiri pesimis dengan kehidupan kita. Jadi, memandang masa lalu dengan rasa syukur supaya bisa membawa harapan kepada orang lain. Yang kedua, kita menghayati, menghidupi masa sekarang ini dengan semangat, ya, dengan tetap semangat. Ya, saya kira ini kata-kata Paus Fransiskus juga yang sangat indah untuk kita. Ya, di masa sekarang ini, entah di dalam komunitas dengan tantangan-tantangan tersendiri, entah di dalam diri kita dengan tantangan-tantangan tersendiri, ya, ketika usia bertambah, kita punya masalah kesehatan, kita punya keinginan untuk melayani seperti masa muda, tapi ternyata tidak bisa lagi, ya. Usia itu kita bisa bohong, ya, Suster Julia. Jadi begitulah, ya, kehidupan, ya, Suster Mariana juga. Jadi usia tidak bisa dibohongi. Tapi masa sekarang ini tetap menjadi masa di mana kita tetap punya semangat untuk bisa mewartakan harapan. Nah, jadi menghati, menghidupi masa kini, ya, dengan sebuah semangat. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kehilangan harapan, tapi punya semangat untuk bisa mewartakan harapan kepada orang-orang lain. Lalu berusaha untuk bisa memeluk masa depan dengan penuh harapan. Ya. Masa depan yang penuh dengan harapan. Paus Fransiskus itu sangat mengharapkan setiap anggota tarekat hidup bakti itu harus punya prinsip ini. Berusaha untuk bisa memeluk masa depan dengan penuh harapan. Kalau para biarawan dan biarawati, ya, itu tidak punya harapan, nah, ini masalah besar. Bagaimana kita bisa bersaksi, ya, membawa sukacita Injil kepada orang-orang lain kalau kita ternyata tidak bisa memeluk masa depan dengan penuh harapan ini. Maka dia mengatakan, di mana ada kaum religius, disitulah ada sukacita. Masa retret tahunan menjadi kesempatan juga bagi kita, bagi para suster, untuk melihat juga apakah dalam komunitas hidup religius atau dalam keadaan kita sebagai pribadi, ya, itu kita bisa membawa sukacita. Apakah dalam komunitas kita ada sukacita? Nah, itu menjadi suatu tantangan tersendiri, menjadi suatu challenge bagi kita untuk bisa hidupi komunitas, ya, dengan penuh sukacita. Ini penting karena apa? Karena Paus Fransiskus mengharapkan supaya komunitas-komunitas hidup religius itu betul-betul menjadi tanda sukacita. Sukacita Injil itu betul-betul dirasakan dalam komunitas supaya bisa mewartakannya itu kepada orang-orang lain. Maka pada bagian terakhir ini, ya, saya juga mengutip Paus mengatakan para religius itu harus menjadi pakar, ahli, orang hebat yang bisa membangun persekutuan. Jadi dalam retret tahunan ini kita coba untuk melihat, ya, tentang memandang masa lalu, menghayati masa sekarang, memeluk masa depan dengan harapan, dan kita juga bertekad bahwa di dalam komunitas-komunitas kita, komunitas religius itu ada sukacita. Dan kita, kalau punya komunitas yang ada sukacita, dengan sendirinya kita menjadi pakar, menjadi ahli dalam persekutuan. Nah, inilah, ya, yang dalam retret tahunan ini, ya, para suster, ya, kedua suster coba merenung, ya, bagaimana perjalanan ini, ya, bagaimana bisa mewujudkan ini secara sempurna. Maka, ya, Paus Fransiskus mengatakan Tuhan memanggilmu secara definitif, ya, Tuhan memanggilmu, ya, untuk mengambil suatu keputusan yang definitif,
ya, suatu pilihan yang definitif. Karena apa? Dia memiliki rencana ya untuk Anda. Ya. Dan untuk menemukan rencana itu, ya, kita diharapkan untuk bisa menjawab panggilan itu dengan berjalan ke depan sampai kepada pemenuhannya. Paus ya sebetulnya mau mengatakan pada kita bahwa kita berusaha untuk menjawab panggilan kita ini sampai kepada kekudusan. Dia selalu ya memanggil para religius untuk berjalan ke depan supaya bisa mewujudkan kekudusan secara pribadi. Panggilan itu harus menjadikan pribadi-pribadi itu hidup dalam kekudusan dan mencapai kekudusan. Memang dalam karya-karya yang sedang dilakukan dalam kehidupan komunitas, itu adalah cara-cara kita, ya, kiat-kiat kita untuk bisa mencapai kekudusan. Santa Teresia dari Kalkuta mengatakan, lakukanlah semua pekerjaanmu itu, sekecil apapun pekerjaan itu, dengan cinta kasih yang besar. Ya. Santo Yohanes Bosco mengatakan, lakukan pekerjaanmu itu yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Dan ini saya yakin kedua suster sudah sedang melakukan ini. Suster Julia di Los Palos, Suster Mariana di Tutuala. Kalian berdua sudah melakukan ini. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa ternyata apa yang dilakukan itu adalah pintu masuk untuk kekudusan. Toward personal fulfillment, ya, pemenuhan ya diri yang sempurna. Jadi itulah yang kalau dalam bahasa lain kita mengatakan itu adalah kekudusan yang kita capai. Jadi tidak sia-sia semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan di dalam komunitas, pelayanan-pelayanan untuk orang-orang lain, tetapi ya hal yang sama juga menjadi jalan yang tepat, jalan yang baik untuk bisa membantu kita mencapai kekudusan. Maka dari ya, hal-hal yang saya sebutkan tadi, bagaimana kita bisa ikut terlibat dalam mewartakan pengharapan? Mari kita memandang dunia kita masa kini. Tadi saya coba untuk melihat secara global tentang pandemi COVID-19 yang betul-betul mengubah perilaku setiap pribadi. Ya. Betul-betul ya orang yang tadinya tidak pakai masker, akhirnya punya masker. Orang yang tadi malas cuci tangan, jadinya harus cuci tangan. Bukan hanya dengan air kosong, tapi dengan hand sanitizer. Ya. Keluar masuk rumah, di sini tuh lucu. Pergi keluar, ketika masuk, harus ada semprot dan semprot. Ya. Atau misalnya saya kalau pergi misa di luar, datang langsung mau tidak mau harus ganti pakaian, mandi bersih-bersih. Aduh, benar-benar jadi parno. Ya. Jadi parno, tapi ya itulah. Ya, itulah. Pastor-pastor yang ya tidak bisa itu akhirnya setiap kali harus ini itu apa juga harus semprot-semprot. Waduh. Tapi mau bilang apa? Itulah ya. Maka jadinya ya setiap sebentar suster ya, baterainya mau habis jadi saya. Habis. Baterai komputer sudah mau habis, maka saya cas dulu. Nah, sampai-sampai ya seperti ini, suster. Saking parnonya sampai kami harus minum ini Centrum, ya, Centrum Silver untuk orang yang usia 50 tahun untuk laki-laki. Aduh, vitamin C. Saking parnonya lah, suster. Ya. Jadi situasi dunia saat ini memang betul-betul menggoncang, ya, dari segi secara umum seperti itu. Tapi juga ya dalam kehidupan sosial
ada ketidakadilan sosial ya, di Timor ya. Kita tidak bisa menutup mata dengan situasi ya. Bagaimana situasi sosial politik yang sudah 4 tahun terakhir tidak berubah-ubah ya, tidak berubah-ubah, tidak membuat semua orang menjadi lebih merdeka lagi, tapi ya situasinya seperti itu ya. Jadi ketidakadilan sosial selalu ada dalam masyarakat, pergolakan-pergolakan tertentu bisa muncul ya, apalagi para sosiolog mengatakan begini, kalau Pulau Timor itu kan bentuknya seperti buaya. Kupang itu kepala buaya dan ekornya kan Timor Leste. Yang akan lebih bergejolak adalah pasti yang paling ujung ya, yaitu Los Palos dan Vikeke, Baucau itu pasti ya lebih bergejolak dengan situasi-situasi sosial politik yang tidak menentu. Kemudian nilai-nilai religius yang makin berubah, ya, makin berubah. Pasti menjadi sebuah keprihatinan yang besar ya dari kita semua ketika menyaksikan ya orang-orang sudah tidak merasa lagi itu adalah dosa. Tantangan yang besar ya untuk masyarakat kita, tapi juga untuk komunitas-komunitas hidup religius ya. Jadi nilai-nilai religius itu makin berubah. Maka kita ingat kembali ya, Paus Fransiskus ketika kalau dia bicara dengan para religius, dia selalu mengulangi ya, untuk kembali memperdalam spiritualitas, kembali kepada Bunda Serafin ya, dan juga semangat-semangat dari orang-orang yang pertama yang berada di sekitar Bunda Serafin pada saat itu. Ya. Jadi ya, bagaimana kita bisa menerjemahkan ya, situasi dulu dengan situasi yang sekarang ini. Spiritualitas yang zaman dulu ya menjadi lebih konkret pada masa kini. Ya. Maka ini menjadi sebuah panggilan untuk bisa ikut terlibat dalam mewartakan pengharapan kepada orang-orang lain. Hadis hidup religius, ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri karena apa? Di dalam komunitas-komunitas hidup religius, banyak sekali kesulitan, banyak sekali tantangan secara pribadi, ya, juga bisa menjadi tantangan dalam komunitas. Ya. Saya yakin bahwa ya masing-masing komunitas kita, suster berdua juga pasti punya pengalaman ya. Bagaimana dalam komunitas-komunitas kita ada suster atau pastor ya yang hidupnya ya tidak benar ya, hidupnya tidak benar. Ya, ya kehidupan religius selalu menjadi seperti ya tidak kuat ya, tidak punya dasar, tidak punya fondasi yang kuat. Dan ini benar-benar sangat disayangkan ya. Orang bisa mengatakan syukur kepada Tuhan untuk suster-suster yang dibina zaman dulu. Itu sangat berbeda dengan mereka yang dibina zaman sekarang ini. Fondasi atau kekuatan ya itu seperti yang sekarang ini seperti rapuh ya. Karena ya banyak sekali tantangan. Ya. Setiap suster atau setiap pastor ya itu sudah punya handphone sendiri-sendiri ya. Jadi ya tidak bukan hal yang baru ketika seorang suster atau seorang pastor ya bisa juga terlibat dalam pornografi ya, atau terlibat dalam hal-hal yang memang benar-benar tidak sejalan dengan kehidupan religius. Nah, ini yang membuat ya Quo Vadis, kemana hidup religius masa kini? Ya, kemana hidup religius kita masa kini? Ini menjadi pertanyaan juga yang sangat penting untuk kita. Maka dalam situasi seperti ini, bagaimana ya kita mencoba untuk bisa mewartakan pengharapan kepada orang-orang lain. Nah, maka di sini saya mengambil satu teks Injil ya, nanti di bagian terakhir saya akan minta suster mereka untuk pada malam hari ini akan membaca Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30 ya. Tapi di sini saya coba untuk mulai ya di konferensi pertama ini bagaimana Yesus ya punya pesan pengharapan. Ya. Di sini
kita melihat, saya hanya kutip saja Lukas bab 4 ayat 18 sampai 21, di mana Yesus menyatakan visi dan misinya. Dan sebetulnya dalam visi dan misi ini, Yesus menunjukkan dirinya sebagai orang merdeka yang mewartakan harapan kepada orang-orang lain supaya bisa menjadi pribadi yang merdeka juga. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitahukan pembebasan, kemerdekaan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu ya dilanjutkan kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan semua mata tertuju kepada dia. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini juga genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Tapi poin kita adalah pada ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana Yesus yang penuh dengan Roh Kudus tampil di Nazaret dan memberikan visi dan misinya. Ini memang sangat mulia. Visi dan misinya ini adalah membawa harapan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas. Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Itu adalah satu harapan, pengharapan. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitahukan pembebasan, ya, pembebasan untuk kemerdekaan kepada orang-orang tawanan. Itu adalah sebuah harapan. Penglihatan bagi orang-orang buta, itu adalah sebuah harapan. Membebaskan orang-orang yang tertindas, itu juga sebuah harapan. Dan memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang, itu juga sebuah harapan. Jadi, visi dan misi Yesus ini isinya adalah bahwa dia sebagai pribadi yang bebas, pribadi yang punya sikap lepas bebas atau pribadi yang merdeka, siap untuk mewartakan harapan kepada umat manusia. Nah, kalau Yesus punya harapan yang besar untuk bisa mewartakannya ini, lalu bagaimana dengan kita? Kita juga terpanggil ke sana untuk ikut terlibat dalam mewartakan pengharapan bagi orang-orang miskin. Dan saya yakin ini juga bukan hal yang baru. Suster-suster sedang melakukannya itu. Membawa harapan atau membawa Injil sebagai harapan bagi kaum miskin. Memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan. Penglihatan pada orang-orang buta. Ya, dan lain sebagainya. Jadi, visi dan misi Yesus ini betul-betul menunjukkan ya seorang Yesus yang memberi diri secara total, dan ini adalah sebuah harapan yang dia berikan kepada umat manusia, kepada kita semua. Maka ya kita lihat bahwa di sini ya Tuhan Yesus itu lebih mengutamakan integritas pribadi daripada orientasi hasil. Semua yang dia berikan adalah, yang dia wartakan adalah tentang dirinya sendiri sebagai anak Allah yang datang untuk menyelamatkan. Maka dia mengutamakan integritas pribadi sebagai orang merdeka. Ia tidak memilih pencitraan, tidak memberi pencitraan pada orang-orang. Ia mengesampingkan ambisi pribadi, tapi dia dengan sikap lepas bebas dalam ketaatan pada Bapa untuk bisa melakukan visi dan misinya ini. Dan ternyata dia juga siap untuk ditolak. Perikop nanti sebentar suster akan baca, setelah dia memberikan visi dan misinya, Yesus ditolak. Dan itulah ya pengalaman kita dalam mewartakan harapan tidaklah semulus seperti yang kita pikirkan. Tapi ketika kita membawa Injil kepada orang-orang miskin, kita bisa ditolak. Ketika kita mewartakan pembebasan kepada para tawanan, kita juga bisa ditolak. Ketika kita melepaskan belenggu orang-orang yang terbelenggu, kita juga bisa ditolak. Ya. Dan itulah ya pengalaman Yesus itu lalu akan menjadi pengalaman kita. Tapi jangan takut, ya. Sikap lepas bebas dalam ketaatan kepada Bapa itulah yang dimiliki oleh Yesus. Jadi meskipun ditolak, dia tetap menjadi kuat karena apa? Karena dia bersatu dengan Bapa di surga. Maka untuk refleksi ya bagi suster pada hari ini adalah ya pada pertanyaan ini. Pertama, apakah kita siap untuk mewartakan harapan kepada sesama?
sambil kita berefleksi tentang diri kita sendiri sebagai religius di dalam komunitas, di dalam tarekat. Kemudian kita juga memandang Yesus yang memberikan visi dan misinya penuh dengan harapan pada orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, para tawanan, dan lain sebagainya. Lalu apakah dari situ kita juga terdorong untuk bisa ikut terlibat dalam mewartakan harapan kepada sesama kita, terutama orang-orang miskin dalam kerasulan atau dalam tugas-tugas perutusan. Yang kedua, apakah kita merasa yakin bahwa kita juga memiliki ketaatan yang memerdekakan? Para suster yang saya maksudkan di sini adalah bahwa pelayanan-pelayanan kita, pelayanan kedua suster di komunitas masing-masing, itu ya adalah sebuah pelayanan yang didasari oleh kemerdekaan pribadi. Kalau dalam bahasa religiusnya adalah sikap lepas bebas, ya sikap lepas bebas ini. Tapi kita akan melihat bahwa itu adalah sebuah bagian dari kemerdekaan pribadi. Jadi kita betul-betul orang yang merdeka untuk bisa melayani dengan baik. Kalau kita bukan orang yang merdeka, kita tidak akan melayani dengan baik. Dan tentu saja saya sangat percaya pengalaman Suster Yulia selama bertahun-tahun ya sebagai suster dalam karya-karya dengan orang-orang miskin, ya. Pengalaman Suster Yulia dengan ya 1.001 orang miskin dan diberdayakan dengan pemberdayaan dalam bidang pertanian, ya, dengan kios-kios sederhana, meskipun pernah gagal, ya kan orang-orang ya, suami-suami itu berjudi dengan itu. Ya, saya tetap ingat cerita-cerita itu ya. Tapi ya, yang penting di sini adalah suster tetap merasa diri sebagai orang merdeka yang terus dan akan terus-menerus ya, menunjukkan diri sebagai rasul bagi orang lain. Maka apakah kita merasa yakin bahwa kita juga memiliki ketaatan yang memerdekakan kita, yang membuat kita lebih bebas lagi, lebih merdeka lagi untuk bisa melayani? Dan sebagai bahan bacanya, nanti suster-suster bisa baca Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30, dan silakan temukan pesan Tuhan yang bisa mengubah hidupmu dalam retreat tahunan ini. Ya. Nanti besok dalam konferensi saya akan juga membantu para suster untuk teks ini akan kita lihat. Nah, sebentar lagi saya akan posting bahan ini termasuk juga dalam YouTube karena ini bahan ini juga saya langsung di YouTube dan saya kirim juga, jadi kalau nanti baca tidak mengerti nanti dengar apa yang saya jelaskan ini di YouTube, jadi suster berdua bisa nonton kembali. Nah, besok itu kalau saya lihat ada kesempatan ya, saya pagi cukup full, tapi sore ya mungkin bukan jam 7 tapi mungkin sebelum jam 7 juga boleh ya. Kita fleksibel dengan situasi. Mungkin lusa atau hari lain bisa juga saya akan panggil suster mereka, ayo suster kita konferensi pagi dan konferensi sore. Jadi karena bahan yang saya siapkan kalau sampai hari Sabtu nggak cukup waktunya. Karena saya hitung 2 konferensi sebenarnya, tapi saya akan padatkan. Jadi ada kalanya 1 hari 1 konferensi, ada yang kadang-kadang saya minta suster, ayo kita 2 konferensi dan lain sebagainya, sangat fleksibel untuk suster berdua ya. Jadi itu. Oke, baik ya suster, ini 45 menit ya, 45 menit untuk konferensi ini. Di sana sudah semakin malam ya, mau jelang jam 8 malam. Kita tutup dengan doa dan saya mengucapkan profisiat untuk suster berdua, selamat untuk berretreat ya. Semoga Tuhan menguatkan dan saya akan minta kepada komunitas di sini untuk juga mendoakan suster berdua supaya retreat ini jadi retreat yang sungguh bermakna. Saya tahu Suster Yulia itu dulu pernah retreat pribadi di Sumba di Conventu ya dengan Pater Wagner atau Pater Paul ya. Sebelum Kaul Kekal, sebelum bukan Kaul Kekal, 25 tahun. 25 dan Pater Wagner ya. 25 tahun ya suster waktu itu ya. Iya. Dan punya banyak pengalaman untuk retreat pribadi. Suster Mariana juga demikian ya. Jadi baik ya. Ini juga bagus retreat pribadi yang terpimpin ya
bahasanya Suster Julia dulu dan Pater Wagner, retret pribadi yang terpimpin. Ini juga baik untuk suster berdua. Nanti saya akan share ya bahan-bahan ini setelah kami doa malam, karena sebentar lagi kami akan doa malam. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Syukur padamu untuk pertemuan kami. Semoga apa yang kami dengar, kami bagikan bersama dalam pertemuan ini betul-betul mengubah kehidupan kami untuk bisa membawa harapan kepada sesama kami. Sertailah kami, dan semoga Engkau tetap mendampingi Suster Mariana dan Suster Julia dalam retret tahunan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Obrigado. Oke, Suster. Baik, terima kasih banyak ya. Nanti Pater kirim lewat. Nanti saya kirim lewat WhatsApp ke Suster. Kemudian nanti link YouTube-nya juga saya akan kirim. Jadi kalau nanti di teks itu nanti di YouTube juga bisa ditonton kembali. Ya. Ya. Oke, baik Suster. Ya. Baik, Pater.